Sobat Autoblazer, kembali lagi bersama kami di Autoblast, channel yang akan membahas seputar otomotif, tips dan trik serta perbaikan dan perawatan pada kendaraan para Autoblazer semua. Ya baik Sobat Autoblazer, kembali di video kami. Pada kesempatan kali ini kita sudah berada di kendaraan Avanza dan kita akan melakukan proses penggantian atau pengurusan minyak rem pada kendaraan Avanza. Nah, Sobat Autoblazer, untuk minyak rem ini kita perlu lakukan perawatan dan dilakukan penggantian secara berkala di setiap 40.000 km. Di kelipatan 40.000, 80.000 dan seterusnya kelipatan 40.000. Karena dampaknya jika tidak diganti, maka kualitas dari minyak rem tersebut akan berkurang dan menjadi memburuk. Sehingga ketika digunakan untuk penekanan pedal rem atau ketika digunakan sebagai pendorong tekanan, maka tidak akan berfungsi dengan baik. Lalu penyebab kedua yaitu jika tidak diganti, maka bisa kemungkinan terjadi penguapan di saluran sistem rem sehingga bisa menyebabkan rem menjadi blong. Nah, dampaknya jika Sobat Autoblazer telat mengganti dari minyak rem tersebut, biasanya maka akan muncul kotoran-kotoran atau jelaga seperti kerak-kerak yang menempel pada dinding-dinding dari reservoir dan juga di komponen-komponen dalamnya seperti master rem. Ketika kotoran-kotoran tersebut menempel dan ketika si master rem tersebut bekerja, maka biasanya akan memberikan goresan-goresan kepada rumah-rumah dari master rem dan juga karet piston dari master rem, sehingga akan menyebabkan si piston dari master rem tersebut akan menjadi tidak berfungsi dengan baik, bahkan bisa menyebabkan loss atau rem blong. Nah, ini adalah reservoirnya. Jika kita lihat di sini kondisi minyak remnya sudah berubah warna, Sobat Autoblazer. Di sini warnanya sudah agak kuning, kekuningan, agak cenderung keruh. Nah, ini akan kita kuras. Nah, dalam proses pengurasan Sobat Autoblazer, di sini Sobat Autoblazer memerlukan 2 orang yang akan berfungsi. Yang pertama, orang pertama akan bertugas untuk menguras di masing-masing silinder atau masing-masing roda, dan orang yang kedua nanti akan berada di dalam kendaraan untuk mengocok dari pedal rem pada saat membuang. Nah, sebelumnya kita posisikan kita di dalam dulu. Untuk Sobat Autoblazer yang menjadi orang kedua yang di dalam kendaraan, nanti akan bertugas mengikuti instruksi dari orang pertama yang akan menguras minyak rem. Instruksinya ada 2, yaitu kocok atau tahan. Pada saat aba-abanya atau instruksinya kocok, maka yang Sobat Autoblazer lakukan di dalam kendaraan adalah mengocok pedal rem seperti ini. Lalu jika instruksinya tahan, maka Sobat Autoblazer menekan pedal rem atau menahan pedal rem semaksimal mungkin agar proses pengurasannya, tekanannya akan keluar pada salah satu roda-roda yang nanti silindernya terbuka. Ya, baik, selanjutnya kita lanjut ke persiapan alat terlebih dahulu. Alat yang diperlukan adalah selang. Sobat Autoblazer bisa menggunakan selang akuarium atau selang apapun yang bening seperti ini. Jadi nanti ketika kita membuang minyak rem, baik itu ketika minyak remnya kondisinya sudah berubah menjadi bagus ataupun ketika ada udara di dalam saluran minyak rem, akan terlihat di selang ini. Lalu tampungan untuk menampung dari cairan minyak rem yang akan kita buang atau kita kuras. Kunci ring 810 yang akan kita gunakan untuk membuka nepel dari setiap roda-roda. Dan tentunya minyak rem yang tentunya harus sesuai dengan spesifikasi dari kendaraan masing-masing Sobat Autoblazer. Nah, di sini untuk kendaraan Avanza kita menggunakan TMO Chemical Brake Fluid, dan untuk spesifikasinya di sini DOT 3.
selanjutnya kita akan melakukan proses pengurasan pada saluran rem. Dan yang pertama kali kita lakukan adalah kita menguras dari roda yang posisinya paling jauh dari si master rem. Nah, karena untuk Avanza ini posisi master remnya ada di depan kanan, dan rata-rata umumnya juga untuk setiap kendaraan master remnya berada di posisi depan kanan, maka urutan untuk mengurasnya yaitu di arah yang pertama adalah belakang kiri, lalu belakang kanan, depan kiri, lalu yang terakhir adalah roda depan kanan. Nah, untuk kendaraan Avanza, untuk bagian roda sebelah kanan tidak ada nepel pembuangannya, maka dari itu tidak akan dilakukan pembuangan pada bagian roda depan kanan. Untuk mempermudah Sobat Autoblazer melakukan pembuangan, Sobat Autoblazer juga bisa melepas bannya terlebih dahulu, seperti yang sudah kami lakukan di sini. Akan tetapi jika memang dirasa tanpa melepas ban pun bisa dilakukan proses pengurasan, ya tidak akan menjadi masalah. Nah, selanjutnya sebelum memulai, kita pastikan dulu untuk minyak remnya kondisinya kalau bisa dipenuhi terlebih dahulu sampai atas, agar nanti ketika membuang tidak sampai kosong. Karena dikhawatirkan jika kita menguras dalam posisi reservoir kosong, maka yang akan masuk ke saluran adalah udara yang bisa menyebabkan rem menjadi blong. Dan yang selanjutnya adalah jangan lupa menyalakan kendaraan. Nah, di sini perlunya kita menyalakan kendaraan adalah agar kerja dari rem maksimal. Dengan menyalanya kendaraan, maka akan terjadi brake assist atau bantuan pengereman yang terjadi dari booster melalui kevakuman. Ya baik, kita akan melakukan bleeding dari roda sebelah belakang kiri terlebih dahulu. Ya, ini bagian roda sebelah belakang kiri. Untuk nepelnya ada di bagian belakang dari tromol. Nah, ini tutupnya yang karet kita buka terlebih dahulu. Lalu kita masukkan terlebih dahulu kunci ringnya. Setelah itu kita masukkan selangnya. Usahakan dalam mencari selang, untuk selangnya jangan yang longgar dari nepel ini, karena nanti ketika minyak remnya terbuang keluar, kita tidak akan tahu bahwa udara yang ada di saluran ini dari dalam minyak remnya atau dari selang yang longgar ini. Baik, instruksi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kocok. Setelah itu kita buka. Nah, di sini dapat kita lihat Sobat Autoblazer, untuk udara tidak ada di sistem ini, akan tetapi untuk warnanya cenderung kotor atau keruh. Nah, makin lama setelah kita buang maka akan menjadi bening. Kita tutup terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk selalu memeriksa di reservoir. Jangan sampai kondisi reservoir tersebut kurang atau kosong minyak remnya. Nah, jika setelah kita pastikan tidak ada gelembung udara yang keluar dari saluran minyak rem, maka untuk pembuangannya dirasa cukup. Dan selanjutnya adalah instruksinya untuk tahan. Ketika pedal rem ditahan, maka tekanan akan keluar dari silinder yang kita buka ini, sehingga apabila ada udara yang terjebak maka ikut terbuang melalui saluran ini. Setelah kita instruksikan tahan, lalu selanjutnya kita buka kembali untuk nepelnya. Kita kencangkan, kocok. Tahan.
lalu kita buka lagi. Setelah itu jangan lupa untuk dikencangkan. Kita pasang lagi tutup untuk nepelnya. Setelah selesai di bagian belakang kiri, kita lanjutkan ke depan kiri. Tetapi sebelum memulai, kita periksa terlebih dahulu jumlah dari minyak rem. Jangan sampai minyak remnya kosong. Nah, jika kondisinya seperti ini, sebelum memulai mungkin bisa diisi terlebih dahulu dengan minyak rem yang baru. Nah, untuk minyak rem yang baru bisa dilihat untuk kualitasnya seperti itu. Warna kuningnya agak cenderung bening. Nah, ini kita isi sampai penuh agar tidak terjadi kurang pada saat membleeding. Dan selanjutnya kita lanjutkan bleedingnya. Oke, selanjutnya kita akan membleeding bagian roda depan kiri. Nah, jika posisinya sulit, untuk rodanya bisa dibelokkan ke arah kanan agar posisi dari si rodanya ini menjadi lebih mudah untuk dijangkau. Nah, ini adalah tutupnya. Kita buka terlebih dahulu. Kita masukkan kuncinya. Untuk bagian depan kita gunakan kunci ukuran 8. Lalu lakukan instruksi seperti pada roda bagian belakang kiri tadi. Kocok. Jika kita pastikan sudah tidak ada udara di sistem ini, maka kita bisa tutup. Tahan. Kocok. Tahan. Kocok. Tahan. Setelah kita bersihkan untuk minyak rem yang tadi netes dari selang, kita tutup. Pastikan untuk penutupnya kita pasang, karena jika tidak nanti akan ada debu-debu yang masuk dan menyumbat pembuangan. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan menguras di roda depan kanan.
Kocok. Tahan. Kocok. Tahan. Kocok. Tahan. Ya baik, tadi posisi terakhir kita menguras minyak rem yaitu di bagian sisi depan kanan. Dan setelah kita selesai menguras minyak rem, pastikan bahwa kondisi kerja dari pedal rem normal, tidak ada ngempos ataupun rem menjadi dalam. Lalu pastikan juga bahwa level dari minyak rem di reservoir berada di kondisi yang cukup. Jadi ini adalah batas minimum dan ini adalah batas maksimum. Ya baik, jadi tadi seperti itulah Sobat Autoblazer cara kita melakukan pengurasan minyak rem. Dan untuk pengurasan minyak rem itu biasanya diperlukan untuk dua hal. Yang pertama adalah mengganti minyak rem yang sudah kotor seperti ini. Dan yang kedua itu adalah ketika kita ada keluhan pada sistem rem seperti rem blong, rem dalam ataupun ngempos. Nah, untuk metode dari kocok dan tahan tadi, jika Sobat Autoblazer hanya ingin menguras saja, maka ketika Sobat Autoblazer memberikan aba-aba atau instruksi kocok, maka cukup sampai ketika minyak rem yang mengalir melalui selang ini menjadi bening atau kualitasnya sudah berubah menjadi lebih bagus. Akan tetapi jika Sobat Autoblazer melakukan kuras minyak rem atau bleeding tersebut bertujuan untuk menghilangkan keluhan rem blong, rem dalam dan sebagainya, maka ketika melakukan proses kocok tadi dipastikan bahwa sampai udara yang mengalir di selang ini sudah tidak terlihat, yang mengindikasikan bahwa sudah tidak ada udara di sistem rem yang biasanya menyebabkan rem menjadi blong. Nah, Sobat Autoblazer, ini jika kita compare, ini minyak rem yang tadi kita kuras dari sistem di kendaraan, dan ini adalah minyak rem yang baru kita tuang dari botol. Nah, maka dapat dilihat untuk minyak rem yang kita ganti memang kualitasnya sudah sangat berkurang dan sudah kotor. Dan jika kita telat mengganti, maka akan berdampak panjang pada sistem rem, bahkan bisa menyebabkan rem blong, rem dalam, atau bahkan bisa sampai terjadi kerusakan pada komponen-komponen sistem rem. Ya, Sobat Autoblazer, seperti itulah tadi tips dan tutorial dari kami tentang bagaimana cara melakukan penggantian minyak rem pada kendaraan Avanza. Mungkin bisa Sobat Autoblazer praktekkan di rumah, dan jangan lupa untuk selalu memeriksa kembali baut-baut dari Nepal tadi yang Sobat Autoblazer buka. Pastikan lagi supaya baut-baut tersebut kencang dan tidak terjadi bocor yang dapat menyebabkan rem menjadi blong. Oke Sobat Autoblazer, jangan kemana-mana, nantikan update video dari kami. Dan jangan lupa tentunya like, komen, dan subscribe channel kami jika memang channel kami bermanfaat bagi para Sobat Autoblazer semua. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam Autoblast.